tentang pentingnya ada wakil rakyat dari Partai Islam di DPR RI, di parlemen. Saya sebenarnya tidak mau berlawanan dengan siapa-siapa, Pak. Saya ingin mengingatkan kita semua, ayo sama-sama kembali kepada perubahan, merubah kembali seperti awal kembali khitoh Partai Islam. Saya optimis dengan ini semua. Jadi jangan heran kalau saya berani mendeklarasikan untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama saya calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan, Profesor Dr. Kiai Haji Husnan B. Fanani MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan ini langsung nih. Siap. Yang pertama terkait dengan bagaimana agenda perubahan dan revitalisasi yang coba didorong oleh Prof terkait dengan P3 ke depan. Ya, Partai Persatuan Pembangunan adalah sebuah partai legend. Dia partai tua, partai bersejarah, dan partai yang didirikan oleh para ulama kaum muslimin di tanah air. Dan dia adalah satu-satunya partai berlambang Ka'bah dan menjadi rumah besar politik Islam Indonesia. Kita tahu sejarahnya dari tahun 73. Maka perjalanan partai ini adalah partai yang menjalankan politik Islam untuk mengkoridori, membuat koridor di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Sehingga dimanapun berada dan kapanpun siapapun yang menjadi penguasa atau rezim atau presidennya atau pemerintahnya, Partai Persatuan Pembangunan harus ada di dalam sistem tersebut. Kenapa? Karena kita pertama mengadakan sebuah partai, membangun sebuah rumah besar umat Islam politik ini untuk menjaga koridor bagaimana hidup bernegara, bagaimana hidup beragama, bagaimana hidup bermasyarakat, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya yang terkait dengan umat Islam. Ingat, mayoritas penduduk kita adalah muslim. Dan kalau kita ini bisa menjaga ini, maka semua kaitannya dengan umat Islam akan terjaga rapi dan menjadikan negeri ini menjadi negeri yang benar-benar tidak menjadi negeri Islam, tidak menjadi negara Islam, tapi benar-benar menjadi sebuah negeri yang menjalankan apa-apa yang terkait dengan syariah Islam. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kita perlu membangun sebuah sistem yang syariah, yang Islam, tidak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa syariah Islam, filosofi Islam, agama Islam, dan kekuatan keislaman itu ada di dalam penduduk dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan itu maka terbangunlah sebuah peradaban yang akhlakul karimah, peradaban yang membangun kemuliaan, kemanusiaan, perbaikan, juga perdamaian, juga toleransi dan sebagainya. Jadi saya sangat menentang kalau ada yang bilang bahwa umat Islam itu adalah bagian daripada fundamentalisme, bagian daripada kekerasan dan terorisme. Oh tidak. Coba kita lihat satu persatu dari nilai-nilai dasar negara kita Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan, itu ada dalam konteks agama. Kita bagaimana bertuhan kalau kita tidak beragama? Kemudian ada setelah itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana manusia bisa beradab dan berkeadilan kalau dia tidak beragama dulu, gitu. Jadi pertama bertuhan, kemudian pasti beragama, terus berkeadilan dan berkemanusiaan pasti juga beragama, kan gitu. Kemudian apa? Persatuan Indonesia. Ittihad, tentu umat Islam ini diajarkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diminta untuk selalu bersatu, ikat mengikat, saling mendahului, saling menjaga. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wah, banyak ayat-ayatnya, hadisnya dan sebagainya ya. Nah, kemudian
kita juga diminta untuk selalu bermusyawarah, bermufakat. Ya. Sehingga umat Islam itu selalu mengedepankan perdamaian. Terus di mana? Di mana kejelekan dan keburukan dari nilai-nilai Islam ini yang membawa sebuah negara menjadi tidak teratur, tidak termanage dengan baik, unmanageable, tidak ada. Oleh sebab itu, apa yang pernah diatur oleh semua pendahulu-pendahulu kita di Partai Persatuan Pembangunan itu adalah sesuatu yang mengarah kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, bukan hanya Islam, bukan hanya Muslim. Tapi kalau kaum Muslimin yang mayoritas ini sejahtera, adil, maka semuanya akan ikut adil dan sejahtera. Percayalah itu, percayalah itu. Tapi kalau umat Islam yang minoritas ditindas, maka dia akan habis dan terjadi negosiasi seperti di Palestina hari ini, genosida. Seperti di Bosnia tempo hari, genosida tahun 95. Seperti di Rohingya, genosida. Di mana-mana genosida. Nah, itulah kenapa kita harus merevitalisasi, merubah kembali pemahaman atau memperbaharui kembali pemahaman tentang partai Islam, tentang politik Islam Indonesia. Hari ini kita melihat satu-satunya partai berazaskan Islam yang bernama Partai Persatuan Pembangunan, United Development Party, Hizbut Ittihadit Tanmiyah, itu menjadi partai yang sangat miskin, sangat di bawah, sangat tercela karena di bawah dan tidak memiliki wakil rakyat di nasional, wakil rakyat di kabinet. Wakil kita tidak ada di kabinet, tidak ada yang jadi menteri hari ini, tidak ada yang menjadi anggota dewan. Padahal kita membangun sebuah hizbu ini, partai ini untuk menjaga koridor tadi, kehidupan beragama, kehidupan bernegara, bersosial masyarakat umat Islam. Contohnya gini Pak, gimana kita bisa mengatur masyarakat Muslim kita dalam konteks pernikahan saja. Maka tahun 75 dikeluarkan undang-undang tentang pernikahan. Ada Kementerian Agama, ada kantor urusan agama yang mengurusi pernikahan. Ada naibnya, ada penghulunya yang langsung di bawah Kementerian Agama. Bagaimana kita mau memberikan zakat, mau mengatur zakat, wakaf, sedekah? Maka ada Basnas. Dan itu pemerintah, dan itu muncul dari mana? Dari parlemen. Bagaimana kita mau mengatur kekuatan kita dalam konteks pendidikan Islam? Siapa yang mengatur pendidikan Islam? Siapa yang memunculkan pendidikan Islam? Kalau bukan wakil rakyat kita. Kalau itu semua tidak ada yang menyuarakan di parlemen maupun di pemerintahan, bagaimana umat Islam yang mayoritas ini akan berceceran? Bagaimana undang-undang tentang peraturan minuman keras yang diharamkan oleh umat Islam? Coba lihat hari ini, di mana-mana sudah terjadi, waduh luar biasa. Ya, orang menjual minuman keras di mana-mana, seenaknya aja. Coba kalau ada koridor, ada undang-undang yang mengatur ini, yang dimunculkan oleh wakil-wakil rakyat dari sebuah partai berazaskan Islam. Inilah kenapa hari ini lillahi ta'ala saya ingin mencoba mengajak. Sebetulnya saya bukan hanya ingin jadi ketua umum Pak, tapi ingin membangun kembali pemahaman tentang pentingnya ada wakil rakyat dari partai Islam di DPR RI, di parlemen. Ada menteri-menteri kita yang concern tentang masyarakat mayoritas di negeri ini. Ya, terus Prof, tantangan ke depan Partai Persatuan Pembangunan ini juga cukup besar. Ya. Apalagi kemudian hari ini P3 tidak ada di parlemen, apalagi juga kabinet. Ya. Jadi formula apa yang coba Prof bisa kembangkan, lakukan? Ya, saya juga mencoba untuk membangun pemahaman yang tentunya sangat spesifik. Ya, sangat spesifik itu maksudnya kita membangun pemahaman terkait dengan perubahan. Perubahan itu ya bisa kita bicara terkait dengan restorasi, kita bicara tentang reformasi, kita bicara juga tentang
kekuatan membangun pemahaman baru, ya, pemahaman Gen Z, pemahaman milenial, juga pemahaman-pemahaman yang terkait dengan sifatnya nasional. Kita juga tidak memungkiri itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa hari ini kita melihat keadaan kondisi Indonesia hari ini. Kondisi Indonesia hari ini adalah kondisi di mana kita memerlukan kebersamaan berpikir, kebersamaan untuk menjaga marwah kita masing-masing. Saya mencoba untuk membangun sebuah visi, ya, visi ke depan. Visi saya tidak banyak, cuma 8. Visinya itu pertama, kita untuk terkait dengan ideologi, dengan partai. Pertama, menguatkan identitas ideologi di Partai Persatuan Pembangunan, ya. Memperteguh sebagai partai Islam yang sangat moderat, yang bisa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kebangsaan, yang juga bisa membangun kebersamaan, ya, dengan siapa saja. Dan otomatis dalam konteks ini harga mati, NKRI harga mati, dan kita membangun sebuah azas yang pernah ditinggalkan oleh pendiri negeri ini, Pancasila, sebagai sebuah dasar bernegara kita. Yang kedua, revitalisasi struktur dan kaderisasi partai. Kita akan menstruktur, ya, tubuh dari Partai Persatuan Pembangunan ini, ya. Tubuhnya di mana? Jadi jangan yang biasanya jantung di sebelah kiri, dia ditaruh di sebelah bawah, ya kan? Yang paru-paru ada di atas, dia taruh di samping. Nggak begitu. Yang kepala harusnya di atas, berpikir, dia taruh di bawah dekat dengkul. Nggak mungkin. Itulah yang terjadi hari ini. Ya kan? Ada majelis pertimbangan, majelis pakar, majelis kehormatan, majelis apa lagi tuh? Majelis syariah. Tapi nggak dilihat. Yang berkuasa hanya seorang ketua umum. Ketua umum semena-mena, nggak bisa begitu. Ini partai bukan milik dia. Ini partai milik umat, partai wakaf, partai umat. Kepemimpinan itu harus dimusyawarahkan. Kalau misalnya kita, siapa yang bisa punya banyak uang, siapa yang bisa membeli atau membuat partai, kenapa nggak bikin partai sendiri aja? Jangan di Partai Persatuan Pembangunan yang dibangun oleh ulama dan kiai, gitu. Oh, nggak bisa. Jadi siapa yang punya uang dia bisa berhak berkuasa sampai kapanpun, Pak. Anak bangsa ini 300 juta penduduk Indonesia. Anak mudanya berapa? Kapan mereka bisa menjadi orang yang bisa memimpin? Kenapa? Karena nggak pernah punya uang. Itulah kenapa kita merevitalisasi struktur dan kaderisasi partai. Ketiga ini adalah modernisasi manajemen partai. Ya, kita buat modern lah, yang harus lebih efisien, lebih akurat, dan meritokrasi sistem. Merit, orang yang bisa, orang yang berhak, orang yang mampu, itu yang kita bawa, itu yang kita jadikan seorang pemimpin, seorang pejuang, ya kan? Nabi Muhammad SAW tidak pernah, Pak, memaksa semua umat Islam harus berperang, berjihad, tidak. Tapi mereka yang kuat, mampu, dan benar-benar bisa meninggalkan keluarganya dengan baik. Jadi inilah yang saya maksud modernisasi manajemen partai. 4, mengokohkan peran umat dalam pembangunan nasional. Umat kita ini jangan ditinggal-tinggal, mayoritas muslim. Saya katakan tadi, kita harus ada di dalam. Kita harus ada di dalam pemerintahan. Siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, apapun pemerintahnya, kita harus ada di dalam. Yang kelima, merangkul generasi muda dan intelektual muslim. Oh, jelas. Karena mereka lah kader-kader umat, kader-kader bangsa ke depan. Kader-kader yang mengerti tentang akhlakul karimah, moral, Pak. Yang mengerti tentang bagaimana membangun jasmaninya dengan baik, sehat walafiat. Yang mengerti bagaimana dia mengumpulkan, menggabungkan seluruh pengetahuan umumnya, pengetahuan yang luas yang ada di otaknya. Yang keenam, memperkuat koalisi dan jejaring strategis nasional.
Nah, kita perlu, Pak, partai Islam ini di Indonesia ini bukan hanya satu, bukan hanya P3, tapi P3 lah yang paling legend, yang paling tua dan paling berakar. Nah, kita akan mengajak semua partai-partai Islam yang ada, yang belum ada di parlemen juga. Mari sama-sama kita hilangkan sekat-sekat, kita hilangkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Apa? Kita bersatu, membangun sebuah kesamaan, membangun negeri ini yang kita cintai. Ya, karena apa? Karena mayoritas umat di negeri ini adalah Muslim. Yang ketujuh, memenangkan pemilu dan menjadi kekuatan penentu. Tentu kita taruh yang paling akhir, Pak, yang ketujuh ini sebelum terakhir. Kenapa? Karena dengan kemenangan kita, dengan kemenangan di DPR, kemenangan di pemilu, maka kita bisa mewakili, yang memberikan wakil atau meletakkan wakil-wakil kita di parlemen untuk menjaga kehormatan, marwah, martabat umat Islam di tanah air. Yang ke-8 terakhir, penguatan diplomasi Islam sebagai representasi Indonesia di internasional, di dunia internasional. Ya, Pak. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat kita perlukan. Kita harus terus menjaga, karena begini, Pak. Umat Islam Indonesia adalah umat Islam terakhir di dunia, Pak. Dia adalah umat Islam yang mempertahankan atau benteng pertahanan peradaban umat Islam terakhir di dunia. Kita ada di selatan-selatan. Setelah selatan ke bawah tidak ada lagi umat Islam. Di selatan bumi ini, setelah ekuator, setelah Khatulistiwa, hanya ada kita, umat Islam Nusantara ini. Saya mengatakannya the green belt of Southeast Asia, sabuk hijau Asia Tenggara. Kita adalah sabuk mempertahankan dan mengikat umat Islam dunia, dan kita adalah peradaban Islam terakhir dunia. Prof, kalau nanti kemudian Prof diberi amanah menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, formula apa yang bisa didorong agar P3 bisa kembali ke parlemen dan ada di kabinet? Ya. Satu itu. Yang kedua, bagaimana kemudian menyatukan seluruh umat yang ada di P3 untuk kembali menyatukan, kembali bersama-sama memenangkan umat Islam di Indonesia. Membangun kembali P3, formulanya itu hanya 5, Pak. Tapi ini sangat ideal dan sangat ideologis. Tapi bolehlah saya katakan, mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan. Pertama, keikhlasan, Pak. Ikhlas dalam bergerak. Kita di P3 itu bukan hanya cari kekuasaan, tapi cari ridho Allah. Karena ini partai Islam, sama dengan masjid. Ke dalam masjid kita beribadah, bukan main pingpong, bukan main gaple, bukan main catur. Ke dalam masjid berarti kita beribadah. Di partai ini juga begitu. Di dalam partai ini kita beribadah. Pertama, ikhlas, Pak. Ikhlas lillahi ta'ala, keikhlasan. Lillahi kalimatillah, keikhlasan. Kedua, simplicity, kesederhanaan. Sederhana saja. Gak perlu yang neko-neko, gak perlu yang bermewah-mewah. Biasa saja. Proporsional. Sederhana, Pak. Yang ketiga, mandiri. Kemandirian. Mandiri berarti kita harus independen. Kita harus self-sufficient. Self-sufficient itu berdiri atas diri sendiri. Tegak berdiri atas diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Keikhlasan, kesederhanaan, self-sufficient, mandiri, dan berani untuk mengatakan bahwa kita ini adalah kita. Kita adalah hitam, kita adalah putih, kita adalah ini. Punya identitas, mandirian dan wibawa. Yang keempat, kita akan mengusung ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan keislaman. Persaudaraan keislaman dengan partai-partai Islam yang lainnya. Yeah. Persaudaraan dengan yang lain-lainnya ada persaudaraan antar Islam, antar agama, ada persaudaraan kemanusiaan, bersaudara kita dalam konteks manusia,
ya, ukhuwah insaniyah. Kita bersaudara dengan yang lainnya yang non Islam juga. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah. Kita berukhuwah dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ukhuwah tadi ukhuwah syariah sudah, insaniyah, ukhuwah makhlukiyah, Pak. Kita harus menjaga makhluk yang ada di bumi Nusantara ini. Makhluk apa saja. Mau halus, mau kasat mata, mau pohonan, mau binatang, mau ular yang ada di dalam tanah maupun yang di kita, itu adalah bagian daripada Indonesia, bagian daripada kehidupan kita. Itulah prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, bahwa kita menjaga persaudaraan dengan makhluk lain juga. Itu yang terakhir, Pak. Jadi keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, kemandirian dan yang terakhir adalah kebebasan. Kita harus bebas dari tekanan. Kita harus bebas dari aturan-aturan orang lain. Kita harus mengatur diri kita sendiri. Kita harus bebas dari penjajahan. Kita harus bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, bebas dari kepapaan, bebas dari bullying negara-negara luar terhadap negara kita. Dan prinsip ini harus kita pegang, Pak. Bukan hanya untuk kita yang di partai, tapi untuk bangsa ini. Pak, kalau kita bicara kader, mungkin kita ini paling besar, Pak. Umat Islam itu punya kader tuh di mana-mana. Kalau orang bilang kaum milenial dan kaum Gen Z itu ada hanya di kota-kota besar yang megang gadget, atau mereka yang ada di mall-mall, yang ada di kota-kota besar. Buat saya enggak itu, Pak. Selain itu ada lagi kaum milenial dan Gen Z yang ada di kantong-kantong, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Di mana? Di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah kecil, di majelis taklim, di seluruh tanah air di negeri ini. Selama masih ada pantai yang berpasir, pasti ada umat Islam di sana, di negeri kita tercinta ini. Oleh sebab itu saya luar biasa, saya semangat dan saya optimis dengan ini semua. Jadi jangan heran kalau saya berani mendeklarasikan untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan disepakati oleh semuanya, dan kita bangun kembali partai ini. Bukan hanya untuk mencari kekuasaan ketua umum, tidak. Tapi mari sama-sama kita membangun partai ini kembali, membangun sebuah suasana, sebuah rumah besar yang mensejahterakan umat keseluruhan. Tapi Prof, ini satu pertanyaan yang sering juga didengar. Bagaimana Prof nanti kemudian menghadapi politik uang? Ya, kan itu saya katakan tadi. Ini sesuatu yang dulu kita nggak pakai itu, Pak. Dulu kita benar-benar itu. Nah, untuk membangun pemahaman kembali tentang bahayanya politik transaksional atau politik uang atau money politik, maka kita harus memakai ahlul ahlil wal aqdi. Ya, ada perwakilan. Jadi bukan one man one vote. Kalau one man one vote pasti lu mau bayar berapa? Wani piro. Ya kan? Tapi ini enggak. Mari dengan perwakilan. Di sana ada majlis namanya Majlis A'la yang juga menjadi supreme power dalam sebuah partai. Jadi yang memiliki kekuasaan itu bukan hanya ketua umum, malah ketua umum bisa dikontrol, tidak semena-mena. Ketua umum tidak bisa bagaimana dia merubah atau melanggar ADART. Siapa yang akan menghakimi ketua umum? Siapa yang akan melihat ketua umum? Siapa yang akan mengoreksi ketua umum? Kalau tidak ada Majlis A'la. Presiden eksekutif, tapi ada legislatif, ada MPR DPR, ada yudikatif, ada Mahkamah Agung, ada ada kejaksaan, ada Mahkamah Konstitusi. Gitu. Nah, itu yang saya maksud tadi. Bagaimana itunya? Bagaimana caranya? Ya, kita beri paham. Inilah waktunya. Muktamar P3K 10, waktunya kita berubah dari transaksional
kepada ahli akdi dengan kembali kepada musyawarah mufakat. Saya rasa itu Oke. kepada muktamirin semuanya. Mudah-mudahan kita sukses menjalankan muktamar ke-10. Terima kasih. Ya, Prof, akhirnya kita sampai di penghujung. Mudah-mudahan interview kita ini bermanfaat buat muktamirin, kader P3 dan simpatisan dan seluruhnya gitu ya. Demikian perbincangan saya dengan Profesor Dr. Kiai Haji Husnan B. Fanani MA, calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.